Kalau kalian selama ini sudah follow account Instagram saya itu @ibrokumar, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini, yang saya beri nama Paijo. Sebuah smart robot vakum yang perannya itu sangat vital sekali dalam kehidupan saya, dan saya ngerasa ini sangat praktis sekali. Bayangkan aja saya cukup bangun pagi, terus kemudian saya bilang, "Hey Google, selamat pagi." Kemudian oleh Google disapa selamat pagi, dan otomatis smart robot vakumnya itu menyala dan langsung akan membersihkan rumah saya di pagi itu sampai bersih. Tapi saya penasaran, seandainya saya ingin menaikkan level lagi atau upgrading, hal apakah yang akan saya dapatkan? Dan saya coba searching, akhirnya saya ketemu dengan smart robot vakum yang harganya 2-3 kali lipat lebih mahal dari Paijo saya yang pertama. Untuk itu saya perkenalkan, inilah dia Paijo 2.0. Baik, ini adalah Dbot Osmo T8 AI VI, sebuah robot vakum pintar dari Ecovacs, sebuah perusahaan yang memang memfokuskan diri pada home appliance dan juga intelligent robotics. Pertanyaannya adalah peningkatan apa saja yang bisa dilakukan di Dbot Osmo T8 IV ini. Secara harganya 2 kali lipat dari robot vakum saya yang pertama. Untuk itu saya akan bahas detail di video kali ini. Tapi karena saya beneran ingin leveling up user experience menggunakan robot vakum, maka saya lengkapi juga dengan sebuah tower yang satu ini, yaitu Docking Charging Station Plus Auto Empty Station. Tapi pertama mari kita mulai dari proses unboxingnya terlebih dahulu. Jujur harga nggak bisa bohong, karena ternyata setelah saya buka, finishing pada robot vakumnya ini terasa solid dan premium dengan finishing brush metal yang ada di sekujur robot vakum ini. Oke, kita pinggirkan dulu, dan di dalamnya kita akan menemukan mop, lalu dock station atau charger, kemudian brush atau sikat yang akan menjadi kaki bagian depannya ini, dan sebagai catatan juga disertakan cadangannya. Tapi ini saya suka sekali karena modelnya plug and play gitu, nggak kayak punya saya yang lama dimana kalau misalnya mau ngelepas itu harus pakai obeng dulu. Kemudian terdapat kabel power, lalu kemudian kita akan menemukan manual book atau buku petunjuk, microfiber mop pad cadangan sebanyak 10 buah. Karena pada Dbot Osmo T8 AI VI ini kita akan mendapatkan Osmo Pro Electric Oscillating Mopping System, atau bahasa gampangnya adalah alat pel yang lebih canggih dibandingkan bawaan aslinya. Kemudian seperti yang saya informasikan tadi, saya juga membeli Auto Empty Station yang cukup besar ini. Fungsi utamanya dia sebagai pembersih otomatis hasil kotoran-kotoran yang sudah dihisap oleh robot vakum, sekaligus sebagai charging station. Lalu kemudian kalau kita buka bagian atas ini, kita akan menemukan petunjuk penggunaan yang saya rasa ini sangat-sangat jelas sekali. Yang perlu kita lakukan adalah menginstal aplikasi Ecovacs dan menyambungkan robot vakum kita. Dan caranya super gampang sekali, tinggal scan barcode yang ada pada bagian dalam robot vakum ini. Di bagian dalam robot vakum ini juga kita akan menemukan kotak untuk menyimpan semua kotoran yang sudah disedot oleh robot vakum. Jadi kalau mau membersihkan tinggal diangkat dan dikeluarkan saja. Tapi itu masih cara manual. Nanti saya akan kasih tahu gimana cara praktisnya. Pertama kali menyalakan robot vakum ini, dia akan berkeliling rumah untuk memetakan bentuk ruangan kita. Ini adalah pelajaran pertama yang harus dilakukan oleh benda pintar ini. Itulah kenapa dia dinamakan smart robot vakum, karena dia bisa belajar sendiri. Begitu kita sudah memiliki peta yang nantinya akan muncul pada aplikasi, kerja dari robot ini akan lebih efektif dan juga efisien. Untuk penggunaan sehari-hari kita cukup menekan tombol auto ini aja, dan nanti dia akan bekerja secara otomatis. Seperti yang saya informasikan tadi, map atau peta ruangan ini bisa kita atur namanya. Jadi kita bisa meminta robot vakum ini membersihkan untuk ruangan tertentu saja. Bahkan urutan atau sequence bisa kita atur juga. Misal yang ruangan yang harus dibersihkan pertama adalah kamar tidur, kedua studio, ketiga ruang tamu. Terserah kita. Tapi kita juga bisa mengatur secara manual area yang ingin dibersihkan. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja numpahin sesuatu, pengen membersihkan, tinggal kita pilih area kotak mana yang akan dibersihkan. Oh ya, sebagai catatan, AI VI ini sesuai namanya, yaitu Artificial Intelligence and Visual Interpretation. Jadi dia bisa mendeteksi kaos kaki, kabel, karpet, kursi, meja melalui teknologi DTOF laser yang dipancarkan melalui tower kecil di bagian atasnya ini. Saya menggunakan smart robot vakum ini sudah sekitar 1 minggu, dan saya benar-benar merasakan perbedaan signifikan antara robot vakum saya yang lama dengan yang ini. Jujur lantai terasa lebih kesat, mungkin karena kemampuan vakum yang lebih kuat serta kerjanya yang lebih cepat juga.
Lebih cepat mungkin karena memiliki sistem AI/VI tadi. Jadi daya jelajah dari robot vakum ini jauh lebih efektif karena dia mampu menghindari rintangan-rintangan yang biasa kita temukan, yang kalau misalnya itu di robot vakum saya yang lama itu bakal tetap ditabrak-tabrak gitu. Tempat tinggal saya kebetulan tidak ada area yang memiliki ketinggian. Tapi kalaupun rumah kalian ada, tenang saja karena robot vakum ini juga sudah dilengkapi sensor untuk mendeteksi pinggiran rumah yang memiliki ketinggian. Lalu untuk membersihkan rambut-rambut yang tersangkut pada bagian bawahnya juga gampang sekali membersihkannya. Cukup diangkat begini dan bisa dibersihkan menggunakan alat yang berada pada tubuh robot ini. Lalu untuk fungsi mengepel, tentu saja di bagian belakangnya ini saya mengganti bawaannya menggunakan Osmo Pro Electric Oscillating Mopping System. Apa itu? Gampangnya ini adalah alat pel, tapi yang lebih pro lagi. Tapi sekali lagi saya merasakan upgrade yang signifikan antara robot vakum saya yang lama dengan Dibot Osmo T8 AI/VI ini. Yang lama dia kerjanya cuma seperti kain microfiber aja nempel di belakangnya sambil dirembesin air. Sedangkan Osmo Pro ini dia kerjanya jauh lebih pro karena dia ada gerakan menggosok lantai. Jadi hasilnya jelas jauh lebih bersih. Kalaupun misal lantainya kerasa lengket banget kotorannya, kita bisa mengatur melalui aplikasi seberapa banyak air keluar dan seberapa kencang fan-nya. Tadi kita lihat ada cadangan microfiber untuk di bagian bawahnya ini, padahal sebenarnya juga kita bisa mencucinya begitu selesai dipakai. Kerja dari robot vakum ini juga bisa kita lihat melalui aplikasinya, sudah sampai kemana aja, dan dari ini bisa terlihat kalau robot ini benar-benar membersihkan semua area. Lalu saya akan bahas Auto Empty Station ini. Ini adalah sebuah benda yang akan membuat cara kerja robot vakum ini lebih praktis lagi. Kalau dulu selesai membersihkan ruangan, saya harus mengeluarkan secara manual semua kotoran yang sudah disedot. Jadi begitu selesai membersihkan, si Osmo T8 AI/VI ini akan kembali otomatis ke charging station. Dan seketika juga Auto Empty Station ini menyedot semuanya dan memindahkannya ke dalam chamber atau ruangan khusus di bagian atasnya ini. Dan hasilnya benar-benar bisa memindahkan semua yang ada di das kontainer ke Auto Empty Station ini. Untuk menggunakan Auto Empty Station ini kita harus mengganti dashboard bawaannya. Kita menggantinya dengan dashboard khusus untuk Auto Empty Station. Perbedaannya terletak di bagian bawahnya yang terdapat lubang untuk memindahkan kotoran dari dashbox ini ke stationnya. Tapi jangan lupa untuk dilepas terlebih dahulu menggunakan kunci yang sudah disediakan. Jadi menurut saya Auto Empty Station ini benar-benar bikin kerjaan saya lebih ringan lagi. Mungkin kalau dicari-cari kekurangannya adalah ada pada tempat pembuangan akhir di Auto Empty Station ini. Kalau sudah penuh kita harus menggantinya. 1 kali pemakaian Ecovac mengatakan bahwa bisa kita gunakan sampai dengan 30 hari. Tapi kalau untuk ruangan apartemen saya mungkin bisa lebih lama lagi karena nggak sebanyak itu kotorannya. Memang ada satu lagi cadangan kantong yang disediakan, tapi nanti kalau misalnya kita memang butuh untuk membeli, kita bisa membeli dust bag ini harganya sekitar 150.000, masih oke lah menurut saya ya. Untuk spare partnya sendiri jangan khawatir karena setelah saya cek di e-commerce bener-bener banyak sekali. HEPA filter, sweeping part, water tank, dan lain-lain semuanya ada, jadi tenang saja. Selain itu robot vakum ini adalah produk resmi, jadi jangan khawatir karena kita akan mendapatkan garansi juga. Oh ya, saya lupa membahas satu hal lagi. Kalau kalian lihat di bagian depannya kita akan menemukan kamera. Dan fungsinya ini macam-macam. Yang jelas kita bisa kontrol Dibot ini dari jarak jauh. Dan fungsi utamanya bisa digunakan sebagai alat patroli. Kita bisa mengontrol Dibot ini dari jarak jauh. Kemudian capture foto juga bisa, live video juga bisa, talk via Dibot juga bisa, dan security patrol. Jadi kita bisa keliling rumah tanpa harus berada di rumah. Sebagai kesimpulan, ternyata Dibot Osmo T8 AI/VI ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, seberapa peningkatan yang akan saya dapatkan kalau saya upgrade ke vakum robot yang lebih premium ini. Dan ternyata peningkatannya itu banyak sekali, diantaranya seperti kemampuan vakum yang lebih kuat, kemudian kemampuan untuk membersihkan rumah dan mengepel rumah itu lebih bersih lagi, kerjanya semakin cepat, dan yang jelas fitur-fitur juga lebih banyak, jauh lebih banyak Osmo T8 AI/VI ini dibanding robot vakum saya yang lama. Secara harga, seperti yang saya informasikan tadi memang lebih premium dibanding milik saya yang pertama. Untuk Dibot Osmo T8 AI/VI ini sendiri dibanderol di harga sekitar 8,2 juta rupiah di account resmi dari Ecovac. Kemudian untuk Auto Empty Station-nya itu sekitar 2,2 juta. Jadi kalau misalnya di total itu sekitar 10,5 juta rupiah saya habiskan untuk membeli 2 paket ini. Tapi pertanyaan adalah apakah layak untuk mengeluarkan uang segitu banyak? Saya akan jawab layak kalau misalnya kalian adalah tipikal orang yang super sibuk,
yang ingin memperingan kerjaan kalian sehari-hari. Karena menurut saya mengeluarkan uang 10 juta rupiah itu ibaratnya membeli waktu dan tenaga. Karena mungkin saja di waktu yang bersamaan pada saat smart robot vakum ini sedang bekerja, Anda sedang produktif menghasilkan uang puluhan juta ataupun ratusan juta rupiah lainnya. So, it's worth it. Dan tambah satu lagi, kita mengeluarkan uang hanya satu kali aja dibandingkan dengan kita meng-hire tenaga orang yang kita harus membayar setiap bulan. Ini menurut saya jauh lebih efisien dan lebih praktis. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ibru pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.